Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, teman-teman semuanya, di pertemuan minggu ini kita akan mempelajari bersama-sama terkait dengan media tiga dimensi, yang tentunya media tiga dimensi ini bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Terutama nanti kita manfaatkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, baik itu untuk SMP ataupun SMA. Jadi meskipun bahasa Indonesia gitu ya, sekiranya teman-teman dalam melakukan pembelajaran itu perlu menggunakan media baik itu dua dimensi seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, ataupun menggunakan media tiga dimensi yang sekiranya itu sesuai dengan materi ataupun tujuan pembelajaran. Misalkan kalian cek di SKKD di masing-masing jenjang pendidikan, entah itu SMP ataupun SMA. Namun sebelum kita mulai membahas materi media pembelajaran tiga dimensi ini, silahkan teman-teman baca dulu deskripsi dari video ini. Kemudian silahkan kalian patuhi terkait dengan instruksi yang sudah saya sampaikan di situ. Kemudian jika teman-teman sudah membaca, kemudian sudah mengikuti instruksi yang sudah saya sampaikan, mari kita mulai pembahasan media tiga dimensi untuk pembelajaran ini. Media tiga dimensi atau media yang sering digunakan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran entah itu untuk mata kuliah atau mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun yang lain. Untuk media tiga dimensi ini biasanya yang paling sering digunakan adalah model dan boneka. Nah, kalau kita berbicara model, berarti ini adalah benda tiruan tiga dimensional dari beberapa objek nyata yang biasanya itu bisa karena terlalu besar, terlalu jauh sehingga sulit untuk dijangkau, terlalu kecil sehingga pengamatan menggunakan mata itu terbatas, terlalu mahal, ataupun juga terlalu rumit ataupun ruwet apabila benda asli itu kita bawa ke dalam kelas. Nah, sedangkan untuk yang boneka itu merupakan jenis model yang dipergunakan untuk memperlihatkan suatu permainan. Beberapa benda yang digolongkan ke dalam media tiga dimensi di sini dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, untuk kelompok yang pertama ini bisa berupa benda asli, kemudian juga ada model atau tiruan, kemudian ada mock-up, dan bisa juga dalam bentuk spesimen. Kemudian untuk kelompok yang kedua, ini bisa digolongkan menjadi diorama ataupun dalam bentuk pameran. Oke, untuk golongan tiga dimensi ini, baik untuk kelompok yang pertama ataupun untuk kelompok yang kedua, akan saya bahas satu persatu. Kita mulai dari benda asli terlebih dahulu. Terkait dengan benda asli, jadi sebelum menggunakan macam-macam alat audiovisual seperti sekarang ini, yang sekiranya kita anggap itu adalah alat yang modern ataupun canggih gitu ya. Jadi terkait dengan media pembelajaran dalam bentuk media asli ini merupakan alat yang sebelumnya itu sangat efektif ataupun paling efektif untuk menyampaikan materi di dalam kelas. Tentunya karena ini disebabkan benda asli ini memiliki sifat keasliannya, kemudian memiliki ukuran, kemudian ukurannya itu bisa besar, kecil, kemudian ada memiliki berat, warna, ataupun yang lain. Kemudian juga bisa disertai juga adanya gerak dan bunyi. Jadi bukan hanya media pembelajaran yang diamati menggunakan mata saja, gitu kan. Kadangkala untuk benda asli ini juga memiliki bunyi yang bisa ditangkap oleh panca indera yang lain. Nah, terkait dengan benda asli ini, apabila digunakan, ini memiliki daya tarik sendiri bagi pembelajar. Jadi, benda asli ini adalah benda dalam keadaan sebenarnya dan seutuhnya.
penggunaan media pembelajaran dalam bentuk benda asli ini sekiranya perlu kalian perhatikan dengan sangat, karena jangan sampai nanti kalian memiliki maksud menggunakan media pembelajaran dalam bentuk benda asli, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan kriteria benda asli itu sendiri. Nah, sebagai contoh gitu ya, kalian ingin menggunakan binatang dalam kegiatan pembelajaran, terutama binatang tersebut itu kalian gunakan sebagai benda aslinya, maka binatang yang harus kalian bawa di dalam kelas itu adalah binatang yang tentunya itu masih hidup. Jadi, binatang tersebut itu bisa menampilkan gerak ataupun menampilkan bunyi-bunyi yang bisa diamati oleh siswa. Jadi, sifatnya pembelajaran itu bisa lebih otentik. Namun di sini, apabila teman-teman dalam melakukan pembelajaran menggunakan media, tapi ternyata makhluk atau binatang itu ternyata sudah diawetkan di dalam botol yang berisi formalin, misalkan itu ya, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai media pembelajaran berupa benda asli. Karena benda atau makhluk yang sudah diawetkan sehingga sudah tidak memiliki nyawa tadi, itu disebut dengan spesimen atau barang toh. Jadi itu betul-betul perlu diperhatikan oleh teman-teman. Nah, dengan dasar ini, apabila menggunakan benda asli adalah benda-benda nyata atau makhluk hidup dalam pengajaran adalah hal yang paling baik. Karena dalam menampilkan benda-benda asli tersebut tentu memiliki bisa ukuran, suara, gerak-gerik, permukaan, bobot, ataupun yang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu benda model. Jadi benda model ini juga bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Nah, benda model ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibuat dengan ukuran 3 dimensi, sehingga menyerupai benda aslinya untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin diperoleh dari benda yang sebenarnya. Benda asli kemudian dibuat modelnya dalam bentuk besar seperti aslinya atau sangat kecil. Jadi silahkan gitu ya, kalau bisa yaitu dibuat seperti aslinya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk aslinya itu dalam bentuk ukuran yang sangat luar biasa besar, maka kita perlu menggunakan skala yang sekiranya itu bisa menggambarkan objek yang sebenarnya. Fenomena sekarang adalah pembuatan misalkan ini ya binatang dinosaurus. Itu juga misalkan itu bisa kita manfaatkan sebagai benda model, di mana untuk binatang dinosaurus ini didesain seperti aslinya, misalkan dapat bergerak, bersuara, kemudian dengan menggunakan tentunya di sini perlu memanfaatkan peralatan-peralatan khusus supaya bisa menghasilkan gerakan ataupun suara-suara yang hampir menyerupai aslinya. Dalam proses pembelajaran, pengajar menggunakan benda asli terlebih dahulu sebelum menggunakan alat peraga dan audio visual lainnya. Tetapi ada kalanya, walaupun berhadapan dengan benda asli sekalipun, kita belum dapat mempelajarinya. Contoh, kita dapat melihat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Namun, kita tidak akan pernah dapat melihat proses gerhana bulan ataupun malah gerhana matahari yang sebenarnya gitu ya. Karena itu akan membahayakan kesehatan mata kita. Nah, supaya siswa-siswi kita itu mampu memahami proses terjadinya gerhana matahari misalkan gitu ya. Jadi untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, gerakan matahari ataupun bulan ini dapat dibuat modelnya untuk memperlihatkan apa yang hendak diketahui oleh siswanya. Dalam pembelajaran tidak selalu atau harus menggunakan benda-benda asli. Artinya, benda-benda tersebut digantikan dengan benda-benda tiruan. Penggunaan benda-benda pengganti atau benda tiruan ini berfungsi untuk menggantikan benda-benda yang sebenarnya yang terlalu sulit ataupun terlalu besar itu kita hadirkan di dalam kelas. Penggunaan benda-benda tiruan ini perlu dilakukan oleh pengajar dengan pertimbangan misalkan ini ya, mungkin bendanya sulit untuk didapat.
kemudian bendanya terlalu jauh tempatnya, misalkan tadi bulan itu kan tidak mungkin akan kita tampilkan senyata di depan kelas. Kemudian yang ketiga, benda tersebut terlalu kecil ataupun terlalu besar, ya matahari, bulan terlalu besar kita hadirkan di dalam kelas. Ataupun misalkan penampilan benda-benda yang kecil dalam bentuk misalkan ada amuba, virus ataupun bakteri yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian yang keempat, mungkin benda tersebut merupakan benda cagar budaya yang dilindungi. Tentunya ini juga akan susah kita tampilkan di dalam kelas. Nah, dengan alasan itu, maka bentuk dari suatu benda dapat dibuat untuk keperluan pembelajaran, yaitu mungkin saja dengan menghilangkan bagian-bagian tertentu dari benda tersebut yang kurang perlu, serta menonjolkan bagian-bagian yang perlu-perlu saja. Benda-benda tersebut disebut dengan model atau benda tiruan. Yang selanjutnya itu adalah mock-up. Mock-up atau alat tiruan sederhana. Ini banyak digunakan dalam pendidikan teknik dan industri untuk menjelaskan kerjanya bagian-bagian dari sebuah alat atau sebuah mesin. Nah, di dalam pendidikan militer juga banyak menggunakan mock-up untuk menerangkan fungsi dari bagian-bagian sebuah senjata. Tetapi tidak menutup kemungkinan kemudian untuk mock-up atau media pembelajaran mock-up ini juga bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Misalkan di sini saya berikan contoh, misalkan kalian diminta untuk membuat ataupun deskripsi terkait dengan pola kinerja paru-paru dalam pernapasan. Nah, dapat dikatakan bahwa mock-up adalah suatu penyederhanaan susunan bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang lebih rumit. Nah, jadi sistem pernapasan ini kalau tidak dibuat mock-up-nya, ini tentunya susah ataupun sulit gitu ya. Karena ini berkaitan dengan sistem kinerja organ dalam yang ada, entah itu di manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya. Susunan nyata dari bagian-bagian pokok itu diubah sehingga aspek-aspek utamanya dari suatu proses utama mudah dimengerti oleh siswa. Alat tiruan sederhana atau yang bisa disebut dengan mock-up adalah tiruan dari benda sebenarnya, di mana sengaja dipilih bagian-bagian yang memang penting dan yang diperlukan saja untuk dibuat sesederhana mungkin supaya mudah dipelajari. Selain itu, umumnya bagian-bagian pada mock-up dapat digerakkan dan bukan benda mati, misalkan seperti kemarin media 2 dimensi yang hanya berupa gambar saja. Nah, gerakan itu selain menjelaskan sangat efektif untuk belajar, sebab gerakan itu sendiri merupakan daya tarik dan juga menunjukkan realitas sesuai dengan objek aslinya. Meskipun yang kenyataannya kita hanya menggunakan benda tiruan, tapi di sini bisa menghasilkan gerakan, maka di sini ya tentunya ini akan jauh lebih menarik dipelajari oleh siswanya. Yang selanjutnya, media pembelajaran dalam bentuk diorama. Diorama adalah sebuah pemandangan 3 dimensi mini yang bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Diorama biasanya terdiri atas bentuk-bentuk sosok ataupun objek-objek yang ditempatkan di pentas yang berlatar belakang, bisa itu lukisan yang tentunya telah disesuaikan dengan penyajinya. Diorama sebagai media pembelajaran terutama berguna untuk mata pelajaran baik itu ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah, bahkan juga berguna untuk mata pelajaran Indonesia. Diorama adalah suatu skenario dalam 3 dimensi untuk memperagakan suatu keadaan dalam ukuran kecil. Dalam skenario itu, terdapat benda-benda 3 dimensi dalam ukuran kecil pula. Benda-benda kecil itu bisa berupa orang-orangan, pohon-pohonan, rumah-rumahan atau gedung-gedungan gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga diorama ini
bisa menyajikan tampilan dari misalkan sebuah kota, sebuah gunung, layaknya keadaan yang sebenarnya. Keunggulan media tiga dimensi. Nah, tentunya di sini terkait dengan media tiga dimensi, apabila kita bandingkan dengan media dua dimensi, maka media tiga dimensi ini mudah ataupun membantu mewujudkan realitas yang tidak saja dapat dilihat, tetapi juga dapat diraba oleh peserta didiknya. Selain itu juga media tiga dimensi seperti tadi ada media menggunakan benda asli, selain dapat dilihat, dapat diraba, tentunya juga dapat didengar. Model ataupun benda tiruan dapat dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada solid model atau hanya menunjukkan sisi luarnya saja. Kemudian yang kedua ada cross section model atau hanya menampakkan struktur dalam. Kemudian yang ketiga working model atau hanya mendemonstrasikan fungsi proses saja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama teman-teman nanti dalam menyusun media pembelajaran, khususnya media yang tiga dimensi ini. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan besar kecilnya benda supaya ini ya benda tersebut itu mudah dipahami ataupun dilihat oleh siswa. Baik itu siswa yang duduk di belakang, samping kanan, kiri, tengah, ataupun dapat dipahami dan dilihat dengan jelas oleh siswa yang duduk di belakang sendiri. Yang kedua, jangan terlalu banyak memberikan penjelasan. Karena ya kalau banyak informasi yang kita berikan kepada siswa, maka kemungkinan besar siswa itu malah tidak bisa menangkap informasi yang kalian sampaikan. Jadi cukup informasi yang besar-besar ataupun informasi yang penting saja. Kemudian yang ketiga, gunakan model dengan tujuan untuk pembelajaran, bukan untuk mengisi waktu. Jadi di sini teman-teman dalam membuat media pembelajaran, ya kalian ini memang butuh ya, karena media pembelajaran ini membantu untuk mencapai tujuan. Jadi jangan digunakan hanya sekedar untuk mengisi waktu ataupun menghabiskan waktu pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, mengusahakan pembelajaran sebanyak mungkin dapat belajar dari model ya. Jadi model kalian itu unsur penasaran untuk siswa. Dengan unsur penasaran tersebut, siswa nanti pasti akan banyak bertanya ataupun banyak berdiskusi terkait dengan media pembelajaran yang sudah kalian buat. Yang kelima, model diintegrasikan dengan alat lain. Jadi, media pembelajaran ya tidak hanya dapat digunakan atau berfungsi begitu saja, cuma untuk itu saja. Kalau bisa, ini juga disinkronkan atau berkolaborasi dengan alat-alat yang lain. Kemudian yang ketujuh, tidak terlalu banyak menggunakan model. Yang keenam tadi ya. Kemudian yang ketujuh, gunakan model yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, media pembelajaran proyeksi. Media proyeksi ini juga kita bisa manfaatkan sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Nah, media proyeksi ini dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada transparency overhead projector atau HP. Kemudian yang kedua ada proyektor LCD. Yang ketiga ada Instagram. Yang keempat bisa juga menggunakan YouTube. Ya, terutama untuk era saat ini di mana jaringan internet yang sudah sangat mendukung. Jadi tidak ada salahnya kita menggunakan Instagram ataupun menggunakan YouTube yang kalian tahu sendiri Instagram dan YouTube itu undang di kehidupan masyarakat itu ya. Coba kita alihkan, coba kita gunakan sebagai media pembelajaran di dalam jaringan. Jadi tentunya di sini akan jauh memperoleh siswa untuk memahami gitu ya, daripada kita menggunakan media-media yang masih konvensional. Nah, terkait dengan media proyeksi ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini tadi ada OHP atau bisa disebut juga dengan Transparency Overhead Projector atau OHP. Nah, sistem overhead projector ini menunjukkan kemajuan yang pesat dalam dasawarsa yang terakhir.
Sehingga perangkat visual ini banyak dipakai di mana-mana, terutama di kampus-kampus gitu ya. Overhead projector merupakan jenis perangkat keras yang sederhana karena terdiri dari atas sebuah kotak yang bagian atasnya sebagai landasan yang luas untuk meletakkan transparansi yang memuat materi pengajaran. OHP atau overhead projector dapat menghasilkan cahaya yang amat terang dari lampu proyektor yang diproyeksikan ke layar OHP. Jadi sistem atau cara kerjanya ini hampir sama dengan LCD-LCD yang kita punya di masing-masing kelas kita. Menggunakan OHP atau overhead projector ini perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama di sini komponen utama dari sistem media transparansi OHP, kemudian menggunakan overhead projector transparansi, kemudian yang ketiga pembuatan program transparansi OHP, dan yang keempat perawatan transparansi OHP. Berbicara komponen utama OHP, maka di sini ada beberapa macam. Yang pertama di sini untuk komponen OHP supaya dapat berjalan optimal, maka tentunya memiliki penyaji atau pengajar yang mampu mengoperasikan OHP ini di dalam kelas. Kemudian yang kedua, program transparansi OHP. Ini juga perlu kita manfaatkan. Kemudian yang ketiga, alat-alat proyeksi. Jadi di sini misalnya ada projector, kemudian juga ada layar OHP. Kemudian yang terakhir ini masih kurang satu ya ini ya. Harusnya 1 2 3 4 ya. 4 ini yang terakhir. Tentunya di sini komponennya itu ada penerima pesan. Siapa itu? Kalau penerima pesan ya berarti siswa kita yang ada di dalam sekolah. Penyaji atau pengajar terkait dengan komponen utama OHP ini merupakan bagian integral dari proses komunikasi yang berfungsi menyajikan informasi pada transparansi dan mengkomunikasikan informasi yang terkandung dalam bentuk kata-kata, lisan, atau verbal kepada pembelajaran. Nah, komponen-komponen transparansi OHP ini misalkan ada plastik transparan atau bisa disebut dengan film asetat. Ya, film asetat ini memuat pesan instruksional berupa simbol-simbol komunikasi berupa tulisan, gambar, atau tulisan dan gambar, diagram, sketsa, ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada proyektor LCD gitu ya. Jadi sebenarnya proyektor LCD dengan OHP tadi sebenarnya cara kerjanya itu sebenarnya hampir sama. Kemudian kalau kita berbicara proyektor LCD, maka ini merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, bisa gambar, ataupun data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok. Proyektor LCD ini merupakan salah satu alat optik dan elektronik dengan sistem optik yang efisien, menghasilkan cahaya amat terang tanpa mematikan atau menenggelamkan lampu ruangan, sehingga dapat memproyeksikan tulisan, gambar, ataupun data-data terkait dengan yang kalian butuhkan. Ini dapat dipancarkan dengan baik ke layar. Proyektor jenis ini merupakan jenis yang lebih modern dan merupakan teknologi yang dikembangkan dari jenis yang sebelumnya dengan fungsi yang sama. Nah, ya, jadi proyektor LCD dengan OHP secara prinsip atau dasar itu kinerjanya sama. Karena apa? Ya karena pada OHP datanya masih berupa tulisan dan plastik transparansi atau kertas bening. Proyektor LCD ini dapat bekerja dengan bantuan peralatan tambahan, misalkan ada kabel data digunakan untuk menghubungkan antara LCD proyektor dengan komputer, kemudian dua jenis kabel data yang sering digunakan dalam LCD proyektor yaitu misalkan ada USB atau paralel.
Kemudian yang kedua juga ada power supply atau yang menghubungkan LCD proyektor dengan sumber listrik. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara proyektor untuk saat ini ya proyektor itu banyak model dan banyaknya. Next, yang selanjutnya itu ya. Jadi tidak hanya apa saja tadi dan proyektor LCD, kemudian tidak hanya OHP, tidak hanya apa tadi benda asli atau mock up gitu ya sebagai apa tadi sebagai media pembelajaran, tapi ada juga Instagram dan YouTube. Ini juga mampu digunakan untuk media pembelajaran di dalam kelas, gitu ya. Jadi, bukan media pembelajaran di dalam kelas ya, tetapi untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring yang dimana sekarang ya siswa-siswa, sebagian besar, di Indonesia itu tidak berangkat ke sekolah. Jadi untuk Instagram dan YouTube ini ya pada intinya Instagram ataupun YouTube ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang ya seperti yang kalian ketahui Instagram dan YouTube itu basis penggemarnya banyak ya. Rata-rata setiap hari orang itu pasti mengunjungi Instagram ataupun YouTube yang dia miliki. Nah, coba itu dipikirkan, coba itu kita renungkan dan menghasilkan sebuah inovasi. Kira-kira bisa tidak dan Instagram ataupun YouTube itu kita gunakan sebagai media proyeksi atau ini kita gunakan sebagai media pembelajaran. Nah, yang kedua, semestinya guru ini mampu memanfaatkan media-media yang digandrungi siswa supaya dapat mengupayakan pembelajaran yang menyenangkan. Iya, karena siswa tidak merasa seperti apa ini terpaksa gitu ya, mengikuti setiap pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan, ya ini tentunya akan digandrungi oleh siswa, yang pada ujungnya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan mudah. Oke, materi sampai di sini. Kayaknya cuma sampai di sini deh ya. Nah, setelah teman-teman mempelajari ulasan yang saya sampaikan ke kalian terkait dengan media tiga dimensi, yang selanjutnya di sini saya sertakan juga dengan link tugas untuk mata kuliah media pembelajaran. Silahkan teman-teman akses link ini, silahkan ditulis sama persis, tidak ada perbedaan misalkan besar kecilnya huruf, kemudian ada ketambahan titik atau apa, boleh. Jadi 100% harus sama, silahkan kalian ketik. Jadi teman-teman nanti jangan laporan ke saya nih Pak, webnya tidak bisa dibuka ataupun bla 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 bla. Orang kenyataan teman-teman kalian bisa membuka semuanya gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa minta link ini ke mahasiswa yang lain kalau kalian memang merasa link yang kalian masukkan itu tidak pernah masuk-masuk. Oke, itu materi atau pemaparan ulasan terkait dengan media tiga dimensi apa ini mata kuliah media ya. Itu sudah saya sampaikan. Kemudian terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Insya Allah minggu depan ya. Jadi insya Allah minggu depan itu saya akan mengirimkan 2 video media pembelajaran yang itu nantinya kita gunakan untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 supaya apa ini presensi kehadiran mahasiswa itu cukup gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Salam dan bahagia.